Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang tekanan di kelas 8. Itu kita akan belajar beberapa hal ya. Jadi tekanan itu bisa ada beberapa macam, yaitu tekanan di benda es, benda solid atau benda padat, lalu di L, benda cair, dan satu lagi gas, ya, solid, liquid, and gas. Benda gas gitu ya, atau tekanan pada gas. Nah, kita belajar satu-satu dulu ya. Jadi tekanan itu berhubungan dengan gaya tekan gitu. Jadi tekanan itu satuannya selalu either dia Pascal atau ATM, ya, atmosfer. Atmosfer itu biasanya dipakai untuk gas, udara. Nah, kita lihat ke benda padat dulu. Nah, benda padat itu dia memiliki rumus tekanan yang cuma satu. Jadi tekanan itu simbolnya P besar. Ya. Jadi P adalah gaya per luas permukaan sentuh. Nah, yang agak ribet itu bukan hanya kita harus hafal rumusnya, kita harus tahu rumusnya ini maksudnya apa. Jadi tekanan itu satuannya adalah Pascal, kalau F itu Newton, A itu meter persegi. Ya. Jadi Newton per meter persegi adalah Pascal. Coba kita cek dulu satuan tekanan. Untuk biar pasti ya. Jadi satuan tekanan adalah Pascal. Ya. Pascal untuk SI. Jadi artinya SI Newton per meter pangkat 2. Ya. Itu bisa dikatakan sebagai tekanan. Ya, kita coba lihat lebih detail lagi. Dalam ilmu fisika, tekanan itu satuannya adalah Pascal yang diambil dari Newton per meter persegi. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, P itu tekanan. Ya udah, langsung aja tekanan. F itu gaya. Gaya bisa macam-macam ya, gaya dorong, gaya tarik, gaya berat, tapi biasanya ini gaya berat. Oke, dalam kurung gaya berat yang biasanya kita pelajari. Dan A adalah luas. Luas permukaan sentuh. Ini penting sekali yang kamu harus pahami. Luas permukaan sentuh, artinya dia harus cross-section sama bendanya. Contoh, kamu punya benda, bentuknya kita bikin seragam aja ya. Bentuknya kayak apa nih, kita bilang kubus enggak, tapi ya balok deh gitu ya. Oke, balok. Jangan deh, kita bikin yang lebih agak berantakan aja. Bukan berantakan ya, tapi lebih beda-beda semua ukurannya. Gitu ya. Langsung udah kelihatan bedanya. Oke, lalu begini, dia begini. Ya. Nah, ini ada panjang, lalu ada lebar, lalu ini ke tingginya. Benda ini, kalau kita puter-puter, tekanannya bisa berbeda-beda. Misalnya benda ini masanya sama ya, massa misalnya 10 kg. Berarti ketika ditaruh begini, misalnya panjang lebar tingginya kita bikin aja, panjangnya misalnya 20 meter-meter aja ya biar enak ya, biar nggak mabuk. 2 meter, ini 1 meter, ini setengah meter gitu. Nah, kalau dia bendanya begini taruhnya, maka rumus tekanannya pada bidang itu. Jadi misalnya ditaruh di atas meja gitu, di atas meja. Ya, ditaruh di atas meja, berarti tekanannya adalah F per A sentuh. Ingat, luas permukaan bidang sentuh. Nah, F-nya itu apa? F itu rumusnya adalah berat, W per A. W itu apa? W itu adalah massa kali gravitasi per A. Nah, jadi kita tahu massanya berapa? 10 kilo udah ada tuh. Gravitasinya berapa? 10 km per detik kuadrat. Karena kita asumsikan aja ya 10 meter per detik kuadrat. Ingat ya, waktu itu kita udah pernah bahas juga, namanya gravitasi itu bisa 9,8. Oke, A-nya berapa? Luas sentuh. Kalau dia taruhnya begini, berarti luas sentuhnya adalah si ini. Ya, yang bagian bawah, berarti 2 kali 1. Begitu. Jadi karena dia bentuknya 2 kali 1, taruhnya begitu. Taruh aja. Jawabannya ya 50 Pascal. Udah selesai. Nah, tapi kalau kita bentuknya kita posisikan begini, ya kita taruh begini, sehingga
Ini ya. Bentuknya sama nih, sama persis. Cuman kita posisikan terbalikannya aja. Jadi ini yang setengahnya di sini, ini satunya di sini, duanya di sini. Tekanannya berbeda loh, ya, karena dia sangat dipengaruhi oleh bidang sentuhnya. Oke, jadi F per A. F-nya sama, M kali G, 10 kali 10 juga. Tapi bidang sentuhnya adalah setengah kali 1. Ya, jadi jawabannya 200 Pascal. Ya, jadi ini adalah teori tekanan untuk benda padat. Nah, nanti benda cair apa lagi? Nanti kita coba bahas ya. Jadi ingat ya, kalau ditanya, lebih sakit mana? Kamu tiduran, ada orang berbaring ya. Oke, berbaring. Ini kayak ada orang lah ya, sorry agak stickman, harusnya nggak boleh stickman. Jadi ada orang berbaring di atas. Ini kok harus copy nih, karena ini yang mending gambarnya. Ada orang berbaring di atas satu paku yang dipantek ke apa namanya, ke kayu lah misalnya. Atau banyak paku, semua sisi ada pakunya gitu ya, di satu bidang juga. Mana yang kira-kira lebih nggak menyakitkan? Orang bisa langsung ngomong, yang banyak paku dong, lebih enak, lebih santai. Kenapa kalau ditanya pakai teori tekanan kita bisa jawab? Nah, jadi dari sini tekanannya tuh besar sekali. Ini kondisi A ya, ini sama kondisi B. Tekanannya si A jauh lebih besar, jauh berkali-kali dari tekanan si B. Kenapa? Karena kamu bayangkan, satu jarum, luasnya dia kenain si kulit orang tuh terlalu kecil. Jadi A-nya itu jauh lebih kecil dari luas permukaan sentuh si B. Badan sentuh sama pakunya ini jauh lebih banyak. Sehingga A-nya jadi besar. Kan rumus P sama dengan F per A ya. A jadi besar. Ketika A jadi besar dengan F yang sama, namanya orang yang sama ya, dengan massa yang sama, anggaplah 60 kilo gitu. Ini juga 60 kilogram. Tekanannya berarti, gayanya berarti 600 Newton gitu. A-nya makin besar, berarti tekanannya makin kecil. Simple ya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kenapa orang kalau di atas paku yang banyak banget, dia nggak bakal kesakitan. Coba orang satu paku tidur, ditembus lah itu paku kemana, nggak tahu, udah bisa kemana-mana, bisa ke kepala, bisa ke badan, serem ya. Balon juga sama. Balon kalau ditekan di atas paku yang banyak begini, lebih susah pecah ketimbang satu paku aja. Nah, jadi ini penjelasan dengan gampang. Sama juga ada teori seorang perempuan yang enteng, ya, perempuan enteng, dia injek gajah. Itu sering banget dipakai sama guru. Aku juga suka pakai. Kenapa? Karena lumayan gampang menjelaskan. Ada gajah nih, warnanya abu-abu. Inilah gajah abu-abu lah, apalagi gajah. Ya, misalnya gini ya. Ya, apalah gitu ya. Lumayan. Bagus juga. Oke, ini ada gajah. Nggak lumayan, ini jelek banget. Nah, terus ini ada gajah begini. Oke, ini ada gajahnya. Gajah ini satu berdiri seorang perempuan. Berdiri. Satu biasa. Bentar, mau copy gajahnya. Gajahnya kalau digambar ulang, males. Nah, ada dua gajah. Gajah itu tebel ya kulitnya, tebel banget ya. Satu berdiri seorang perempuan. Ya, biasa aja berdiri gitu. Nggak ada rasa ya. Terus satu lagi berdiri seorang perempuan juga. Orangnya sama, beratnya kira-kira mirip lah gitu ya. Tapi dia pakai sepatu hak tinggi. Kira-kira gajahnya akan merasa annoyed yang mana? Ini sepatu hak tinggi. Gini ya. Wah, tajam amat nih. Gitu. Nah, tekanan pada gajah A sama tekanan pada gajah B pasti lebih sakit tekanan pada gajah B, lebih besar. Jadi PA lebih kecil dari PB, tekanan yang dirasakan oleh gajah B. Kenapa? Karena
luas permukaan sentuhnya tuh bukan telapak kaki. Kalau ini kan telapak kaki nih, wow, gitu ya. Telapak kaki gede, besar. Ada begini nih kalau lihat dari atas. Gimana sih? Telapak kaki ya, gini lah. Telapak kaki ya, ke cewek. Kalau ini telapak kakinya satu, ini gede ya, luas permukaannya besar ya. Kalau apa namanya ini sepatu hak tinggi, dia tekanannya cuma di ujung sama di ujung begini. Buset, ini mah sakitnya ampun-ampunan kalau diinjak. Lebih kecil ya, berarti A-nya si A lebih besar dari A-nya si B. Jadi kita langsung tahu nih, tekanan itu sifatnya berbanding lurus dengan gaya. Gaya makin besar, tekanan makin besar tentu. Tapi berbanding terbalik dengan A. Jadi seper ya. Jadi makin besar sebuah gaya, harus diiringi dengan makin besar sebuah tekanan. Tapi kalau makin besar luasnya, luas permukaan, makin kecil lah tekanannya dia. Jadi dia nggak terlalu pusingin. Dia justru lawan, artinya semakin besar luas, semakin kecil tekanannya. Semakin kecil luas, semakin besar tekanannya. Kayak gitu ya. Lanjut. Jadi ini penjelasannya. Tekanan, gaya, dan luas permukaan sentuh. Jadi ingat ya, sentuh, permukaan sentuh itu extremely important. Oke. Jadi ini kita masukin tekanan. Dah, gitu doang untuk tekanan benda padat. Sekarang, tekanan benda cair. Kita masuk lagi ke tekanan benda cair. Yang gas jangan dulu, nanti aja. Gas kayaknya di kelas 7 udah ada. Tekanan benda cair atau hidrostatis. Ya, tekanan pada benda diam ya, bukan tekanan pada cairan yang sedang mengalir, wah itu lebih stres. Jadi setiap ada satu benda ya. Kenapa? Kita mulai dari teori aja dulu. Kenapa sebuah dam tahu ya, tempat penampungan air, dia di atas itu nggak usah terlalu besar permukaannya. Di bawah harus tebel, setebel mungkin kalau bisa, ketika dia ada air di dalamnya. Karena menurut hukum Archimedes mengatakan begini, benda semakin dalam dia ditempatkan, dia tekanan hidrostatisnya ini jauh lebih tinggi. Jadi ini anggaplah posisi 1, posisi 2. Orang menyelam nih, ya, scuba diving nih. Oke. Ini kayak orang mati nih, tapi nggak apa-apa. Ini scuba diving ya. Sama di sini, bentar. Atau kita gambar ikan aja udah paling bener. Kalau orang kayaknya susah gambar. Gini ya, tuh ada gas gelembung. Orang pertama merasakan tekanan yang jauh lebih besar dari orang kedua. Dari mana datangnya? Kenapa bisa begitu? Karena ada rumus yang tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis adalah massa jenis cairan kali G, ya, kali gravitasi bumi dikali kedalaman. H itu bukan ketinggian, kedalaman ya. Berarti H itu kedalaman. Jadi rho P hidrostatis atau tekanan hidrostatis adalah massa jenis, rumusnya meter per kilogram per meter pangkat 3, ya. G itu gravitasi. Wah, ini udah mulai SD lagi ya, ingat-ingat materi SD. Rumusnya adalah meter per second pangkat 2. H itu kedalaman meter gitu. Kayak rumus tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair rumusnya selalu begini. Nah, ini dasarnya dulu, ya. Jadi tekanan yang dialami, nah sekarang sebelumnya gini, di bumi ini kita punya yang namanya tekanan normal, tekanan atmospheric pressure namanya. Jadi atmospheric pressure itu yang menekan ke segala arah. Tapi kita nggak usah pikirin itu dulu dah. Kita lihat tekanan hidrostatisnya aja dulu. Ya. Oh, lupa, pH itu tekanan hidrostatis, lupa masukin. Tekanan hidrostatis. Satuannya Pascal juga ya. Nah, kedalaman yang mana sih? Nah, ini kedalaman dari ujung sini ke ujung sini. Dan jangan dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah ya. Karena dari permukaan ke sini. Ini H. H
H2. H1 yang mana? H1 ya yang ini. Gitu. Ya, jadi kamu harus tahu tekanan itu dimulai dari kedalaman. Pertanyaannya gitu, gini, kenapa dia lebih tebal? Karena tekanan di bawah lebih tinggi. Jadi dia nekannya tuh lebih berat daripada yang di atas. Sehingga makin ke bawah harus makin tebal. Ini harus ke atas makin tipis. Kamu lihat aja secara natural, secara natur bumi itu juga begitu kok. Ya, laut ini kan pantai nih. Pantai kan makin ke bawah makin tebal ya. Benar gak sih? Makin tebal gitu. Lautnya begini. Ya, udah langsung kelihatan nih kan tebal. Ini normal ya Tuhan bikin begitu ya. Ini tipis. Ya karena apa? Karena tekanan di bawah tuh lebih tinggi. Jadi butuh begini. Ada nggak yang bentuknya langsung turun begini? Nggak ada ya. Hampir nggak ada. Pulau tuh nggak pernah begitu. Pulau tuh biasa begini. Habis. Gitu ya. Agak lama agak turun gitu. Oke. Jadi ini pesisir ya. Ini laut. Ini pantai. Ya tetap makin ke bawah makin tebal. Supaya menahan tekanan hidrostatisnya dia. Ya. Orang tuh punya tahanan tekanan hidrostatis tuh sekitar 1,5 kali tekanan udara. Itu dianggap hidrostatis. Oke, sampai sini aja. Untuk yang gas nggak perlu, karena yang gas itu pakai rumus Boyle sama Gay-Lussac, PV1/T, itu kayaknya nggak ada. Kita coba langsung ke tekanan zat cair dan padat dulu. Oke, sampai sini rekamannya. Boleh ditontonin lagi dan dipahami dengan baik teori dasarnya.